Bab 33, Wisuda langsung kawin. Aku berhasil move on dari si manusia paling menyebalkan nomor 1 di dunia. Aku menjalani hariku dengan lebih cheer up. Di luar, tapi kalau aku masuk ke dalam kamar, aku masih dibayangi dengan manusia super kezelin itu. Di kamar juga, aku terus-menerus kebetulan mendapatkan panggilan dari sahabatku, Kayla. Ia terus-terusan meneleponku dan berkonsultasi denganku. Aneh memang si ipar oleng itu, kenapa dia konsultasi kehamilan dengan aku coba. Herannya juga, aku meladeninya. Aku belum pernah hamil, Nis. Masa perutku goyang-goyang sendiri? Kok bisa ya? Masa udah nendang? Itu isi pesan pertama dari Kayla hari ini. Membacanya saja aku sudah menggeleng. Ini sangat absurd, dia baru hamil 3 bulan, dan sudah menganggap bayinya nendang-nendang. Anehnya lagi aku membalasnya, murni karena aku mengasihani abangku yang pasti akan jadi korban berikutnya. Kegilaan Kayla. Itu kamu paling lapar, bayimu baru 3 bulan kan? Oh iya, lapar emang, itu balasannya cepat. 1 jam berikutnya, aku dapat panggilan telepon dari Kayla, sebuah video call. Aku cepat pakai mukenaku dan menerimanya. Aku takut ada hal penting sampai ia melakukan video call seperti ini. Kenapa Kay? Nis? Aku takut nih. Masa aku udah telat deh? Kayaknya aku udah lama gak haid. Gimana nih? Kalau numpuk di dalam gak keluar kan bisa jadi penyakit. Ia mengeluh dengan nada cemas. Aku melihat dari wajahnya saja sudah menggeleng. Bisa-bisanya dia bertanya hal seperti itu dan dia cemas beneran. Sri Kayla, istrinya Abang Zaki Mustafa. Kamu bunting, kagak bakalan haid sebelum brojol bu. Ya ampun, ponakanku nanti kayak gimana emaknya model gini? Jawabku nyindir. Kayla mencebik kesal dan menutup telepon itu dengan cepat. Karena gemas, aku mengirim WhatsApp ke abangku. Assalamualaikum, bang, itu istrinya kenapa sih? Kok aneh banget? Aku letakkan ponselku. Abangku itu menjawab setelah 5 menit, sebuah voice note. Hahaha, jadi kamu digangguin juga. Dia itu gak ada kerjaan Nis, iseng, di rumah terus, karena abang belum bolehin ngajar. Dia kayaknya nyari korban berikutnya deh, karena hari ini abang udah tahu dia iseng aja. Hah, jadi dia ngisengin aku doang. Untung bunting ponakan aku, dia. Kalau enggak, santet online. Dari suara abangku, memang aku mendengar ia jadi lebih ceria. Tentu saja, punya istri Kayla, mana mungkin akan muram. Yang ada capek karena ketawa setiap hari. Manusia satu itu aneh bin ajaib, dan ia menularinya kepadaku. Abangku jadi Zaki yang baru, ia jadi jauh lebih hidup menyenangkan, tidak seperti dulu yang dingin dan kaku. Buktinya ia sudah bisa tertawa saat aku dan Kayla melucu, kalau dulu wajahnya datar aja gak belok sama sekali. Saat aku mau membalas pesan dari Zaki, ada pesan lain masuk dari Pak Derek. Isinya pemberitahuan kalau besok ia sudah pulang dan akan di ruang dosen jam 7. Menunggu untuk bimbingan skripsi. Isi pesan itu berkesan umum. Sepertinya ia copy paste ke semua kontak murid bimbingannya. Ah ya sudahlah, besok gak jadi berleye-leye deh. Ah, lupa, mau bales Zaki. Iya bang, dia disuruh kerja aja, biar aku gak diganggu terus. Lagian dia diem di rumah aja, yang ada dianya yang endut, bayinya tetep aja, lah mamanya hiperaktif gitu. Bang, Nisa minta transferan dong.
Nisa kasihan sama bapak kalau minta uang lagi soalnya. Nisa mau benerin motor ke bengkel kemarin bapak bilang aku sudah boleh naik motor lagi. Hehehe. Kesempatan bang. Kalau ditunda nanti izinnya ditarik lagi. Ngangkot lagi aku. Boleh ya abangku Zeyang love you deh. Itu isi pesan yang kukirim. Dengan senyum puas aku meletakkan ponsel di nakas. Abangku itu punya bisnis lain selain menjadi pengajar. Ia baru bilang kepadaku beberapa bulan lalu. Ia bilang kalau butuh apa-apa minta saja sama dia. Jangan ke bapak. Dia belum bilang sama Kayla, takut kalau Kayla tahu. Nanti dia minta pindah. Abangku itu suka rumah di lingkungan pondok. Ia bilang keamanan lahir batin terjamin. Iya, karena lingkungan yang agamis maksudnya. Selama ini juga abangku yang membiayai kebutuhan harianku, ongkos ke kampus, buku, pakaian, uang belanja rumah semua ia yang tanggung. Aku tahu pasti sebentar lagi akan ada notifikasi transferan dari abangku itu dan aku tersenyum lebar. Akhirnya bisa naik motor lagi. Besok, sepulang dari kampus, aku akan bawa motorku itu ke bengkel. Baru langsung kelayapan. Hihihi. Tak lama, ada notifikasi transferan. Nah kan bener. Memang cepat, terpercaya babangku ini. Minta langsung ditransfer. Untung istrinya Kayla. Kalau dapat istri model istrinya yang dulu, bisa diporotin abis dompet abangku itu. Kayla bukan tipe perempuan cinta shopping, ia sama sepertiku. Lebih suka makan daripada belanja pakaian atau barang branded lainnya. Jadi, abangku, aman, terkendali. Aku melihat saldoku, sebelumnya, saldonya hanya 200.000. Kalau dapat transferan, ya setidaknya jadi 500 lah. Cukup untuk ongkos ke kampus sebulan plus ke bengkel. Tapi saat aku cek saldo aku mengerutkan dahi. Aku bingung kenapa angka nolnya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, nolnya ada. Nah terus. Ini berarti jumlahnya 23.200.000. Ini mataku yang salah. Apa abangku yang salah transfer? Aku langsung menelepon abangku. Assalamualaikum bang, abang salah transfer. Waalaikumsalam, transfer apa Nis? Abang gak transfer. Jawab abangku sama bingungnya. Loh, tadi Nisa kan minta transferan buat ke bengkel. Motor Nisa gak bisa dipakai bang. Nah bapak lagi izinin aku naik motor lagi, mumpung. Oh ya udah nanti abang transfer. Jawabnya cepat. Nah ini malah membuatku semakin bingung. Kan udah bang, aku udah terima transferan, tapi banyak banget, masa jadi 23 juta. Abang salah paling tuh. Loh Nis, abang belum transfer sama sekali Anissa. Ini abang baru dengar kamu butuh uang, mana mungkin abang transfer, dari tadi abang pegang HP, abang di rumah nih sama Kayla. Hah, kok gitu? Aku semakin bingung jadi gimana sih? Lah terus kalau bukan abangku yang transfer siapa dong? Aku tutup panggilan itu bengong lah kan tadi aku kirim pesan kok abang gak tahu. Bentar-bentar terus, aku ngirim ke siapa? Aku buka kontak terakhir aku di WhatsApp. Siapa-siapa sa? Aku diam membeku saat melihat kontak di bawah kontak abangku. Pak Derek, jangan-jangan aku kirimnya ke dia. Ku buka, jeder. Bener dong, lah terus ini gimana? Aku buka aplikasi banking di ponselku, melihat histori uang masuk. Kulihat nomor rekeningnya. Jeder lagi, atas nama Derek Angelo, Rp 23 juta rupiah, 5 menit yang lalu. Astoge, nah terus ini bagaimana? Ya ampun, aku lagi menelpon abangku. Bang, aku ternyata salah kirim pesan ke dosenku, terus yang transfer dia bang, gimana nih? Aku bingung.
Balikin Nis, kan ada nomor rekeningnya. Berapa memang? 23 juta bang, banyak banget lagi. Gimana ini bang? Tanyaku panik. Aku malah mendengar suara Kayla cekikikan di samping abangku. Cie, tuh dosen naksir paling atau enggak itu buat biaya lamaran. Cie tutup buku, buka terop. Nyusul nih. Suara cempreng itu menambah kekalutanku. Amit-amit jabang bayi. Bersambung.